Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Maka sebagai perempuan tentunya kita meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu yang diperjuangkan terkait dengan kedudukan perempuan dalam Islam yang telah ditempatkan sebagai pasangan bagi laki-laki dalam melaksanakan fungsi hidup sebagai hamba maupun sebagai khalifatullah di muka bumi. Maka bentuk syukur yang harus kita tingkatkan bagaimana menjaga jati diri kita sebagai muslimah agar kita itu mencapai tingkatan muslimah yang bermartabat, di mana karakter muslimah yang bermartabat dengan landasan pemahaman bahwa yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi karomah insaniyah yang difirmankan oleh Allah pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sekalian daripada laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu sekalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bagaimana kita sebagai perempuan tetap memelihara apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan, yang dilarang kita jauhi, dan bagaimana di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengikuti rambu-rambu yang diajarkan oleh Allah lewat Rasul-Nya. Kemudian martabat yang terkait dengan akhlakul karimah, sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wa fi riwayatin salihal akhlaki. Aku ini diutus menjadi Rasul semata-mata untuk memperbaiki budi akhlak yang mulia atau budi akhlak yang salih. Martabat yang terkait dengan akhlak muslimah yang bersifat dinamis, yang dikemas pada tuntunan adabul mar'a fil Islam, di mana Islam telah mengatur bagaimana perempuan bergaul dengan keluarganya,
kemudian dengan masyarakat dari tetangga, masyarakat luas, bertamu dan menerima tamu, bahkan pergaulan dalam sekolah. Kemudian tentunya kalau sudah tidak sekolah, bagaimana ketika kita thalabul ilmi di tempat-tempat yang di situ mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. Semua itu Islam telah memberikan aturan, memberikan porsi bagaimana yang harusnya dilakukan oleh perempuan. Kemudian bagaimana perempuan berpakaian menurut tuntunan Islam. Kemudian hifdzun nafas, memelihara jiwa. Maka kejujuran tentunya ini adalah modal awal untuk membiasakan perilaku yang baik, yaitu manusia yang diberi oleh Allah potensi fitrah untuk senantiasa cenderung kepada kejujuran. Kemudian memelihara keluarga agar keluarga menjadi sakinah yang dibangun atas dasar mawaddah warahmah antara satu sama lain, saling mencintai dan saling menyayangi. Kemudian bagaimana memadukan antara iman dan ilmu sebagai dasar amal. Dan perempuan juga perlu memahami bahwa beramal itu untuk menyelamatkan generasi dan keluarga. Beramal sebagai ikhtiar mengubah nasib untuk kemajuan hidup. Kalau kita perhatikan bagaimana perempuan di masa Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah dari kalangan perempuan yang difirmankan oleh Allah pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12 tentang komitmen mereka ketika menunjukkan keislamannya. Mereka melakukan janji setia di hadapan Rasulullah, sehingga Allah menyampaikan kepada Rasul pada ayat 12 surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yusyrikna billahi syai'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala yaqsuinaka fi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pentingnya memperhatikan Bai'atun Nisa yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah, bahwa perempuan di situ melakukan janji setia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nah, maka ini menjadikan arah agar supaya para perempuan itu memegang komitmen sebagaimana sahabat-sahabat perempuan yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Islam telah menempatkan perempuan selain ada kesamaan di dalam melaksanakan tugas hamba maupun khalifatullah di muka bumi, yaitu dalam tugas-tugas kemasyarakatan, dalam tugas-tugas dakwah. Pada Quran surat At-Taubah ayat 71, di mana Allah memberikan tugas tersebut bukan hanya kepada laki-laki. Nah, kemudian kesamaan di dalam memperoleh balasan dari amal yang telah dilakukan oleh perempuan itu tidak ada perbedaan dengan laki-laki, sebagaimana pada firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 35 dan juga pada Quran surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia itu beriman, maka akan kami beri kehidupan dengan kehidupan yang baik. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk itulah kalau perempuan mendapatkan beberapa balasan yang sama berkaitan dengan masalah ibadah dalam tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas dakwah untuk menegakkan agama, di sisi lain sebagai bentuk rasa syukurnya, ya, marilah perempuan untuk menjaga apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan perintah untuk memperbanyak melakukan apa yang dibenarkan oleh agama terkait dengan kekurangan sebagai perempuan yang harus ditutupi, seperti perempuan suka mengutuk, kemudian dikatakan juga kurang agama karena banyak perempuan melalaikan kewajiban, menunda-nunda kewajiban ketika lagi haid dan nifas. Ya, tentunya masih banyak yang tidak bersegera ketika telah suci. Nah, untuk itulah maka perlu memperhatikan bagaimana berkaitan dengan masalah ibadah yang sudah banyak tertinggal ya ketika pada masa haid dan nifas, ya, untuk ditutupi dengan kegiatan-kegiatan amal yang tidak kalah nilainya di mata Allah, yaitu untuk urusan-urusan keluarga dan kemanusiaan. Nah, untuk itulah maka bagi perempuan meningkatkan pengetahuannya untuk menjadi perempuan yang ditempatkan oleh Allah pada martabat yang mulia di mata Allah, maka tentunya dibutuhkan perempuan untuk senantiasa membekali diri dengan ilmu, karena nanti akan
membimbing keluarganya, yang dikatakan perempuan adalah guru yang pertama di dalam keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk perempuan yang bisa memiliki jati diri sebagai muslimah yang bermartabat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.